Pada kuliah kali ini kita akan bahas kasus-kasus apa yang masuk dalam pengerjaan GTC, bagaimana prognosanya atau perjalanan penyakit dan penyebab kegagalan dan mengatasi masalah yang kemudian akan timbul pada pasien GTC. Mari kita ikuti kuliah kita berikutnya. Pertama teman-teman harus mengetahui dulu apa itu definisi dari fixed prosthodontic atau gigi tiruan cekak. Gigi tiruan cekak merupakan perawatan penggantian atau melakukan restorasi pada gigi dengan bahan pengganti yang tidak dapat dilepaskan dari mulut. Dalam arti ini dilepaskan oleh pasien sendiri dari dalam mulut. Jadi yang paling membedakan dari gigi tiruan lepasan yaitu gigi tiruan cekak ini pasti dipasang dan dilepaskan oleh dokter gigi di klinik. Penggantian gigi dengan melakukan perawatan GTC tidak hanya meliputi penggantian satu gigi untuk kasus-kasus yang sederhana, tapi pada kasus-kasus yang sangat kompleks bisa melibatkan beberapa macam jenis GTC atau yang disebut dengan compound bridge atau complex bridge, penggantian gigi dengan abutment implant, atau bahkan mengganti seluruh gigi pada satu rahang melibatkan 14 gigi. Hal itu pernah dilakukan oleh teman saya waktu menempuh pendidikan spesialis di UGM. Tapi untuk kasus-kasus yang bisa dilakukan oleh dokter gigi umum atau GP seperti teman-teman nanti hanya kasus untuk GTC sederhana, GTC konvensional, yaitu penggantian satu gigi dengan dua penyangga pada sisi mesial dan distalnya. Macam-macam perawatan yang bisa kita pilih apabila kita menghadapi kasus edentulous atau partial edentulous terutama. Kita bisa melakukan perawatan gigi tiruan lepasan, konvensional, gigi tiruan cekat konvensional, gigi tiruan cekat dengan bahan resin bonded, atau menggunakan bahan implan untuk mendukung gigi tiruan cekat kita. Atau bahkan tidak melakukan perawatan sama sekali, kadang merupakan pilihan yang bisa dilakukan. Nanti akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Perawatan partial edentulous menggunakan bahan tiruan jenis protesa gigi tiruan lepasan. Indikasi khusus yang juga merupakan kontraindikasi dari gigi tiruan cekat adalah apabila kehilangan itu lebih dari 2 gigi posterior yang letaknya berdampingan. Jadi misalnya gigi 6, 7 atau gigi 56 yang letaknya berdampingan, jadi kita tidak bisa bikin GTC pada kasus tersebut. Atau kehilangan gigi anterior yang melibatkan lebih dari 4 gigi incisivus, atau kehilangan gigi yang melibatkan 3 gigi anterior yang meliputi gigi caninus dan 2 gigi yang terletak di sebelahnya. Jadi misalnya pada kehilangan kasus 1, 2, 3 atau 2, 3, 4 itu tidak bisa digunakan gigi tiruan cekat yang pastinya kita harus melakukan perawatan menggunakan jenis gigi tiruan sebagian lepasan. Bahan ketiga yang kita pilih dalam perawatan partial edentulous yaitu bahan GTC menggunakan bahan resin bonded, atau misalnya kita bisa pakai bahan FRC, fiber reinforced composite, yaitu satu gigi tiruan yang memakai bahan resin sebagai bahan utamanya. Pada kasus yang bisa dilakukan merupakan kasus-kasus yang sangat sederhana, jadi misalnya pada kasus kehilangan gigi anterior atau gigi-gigi posterior yang menerima beban kunyah kecil, misalnya gigi P yang sudah mengalami penyempitan ruang, bisa dilakukan bahan ini. Tapi bahan ini kontraindikasi apabila pertama tekanan kunyah yang diterima gigi besar, atau
pada tip overbite pada gigi anterior tidak bisa menggunakan bahan resin. Perawatan yang lebih kompleks pada GTC melibatkan implan yang digunakan sebagai abutmentnya. Jadi untuk kasus-kasus di mana kehilangan giginya panjang, misalnya tadi kehilangan keempat gigi anterior, di mana gigi isi sifus kedua kanan ke isi sifus kedua kiri hilang, yang merupakan kontraindikasi untuk pembuatan GTC konvensional. Kita bisa membuatkan GTC dengan menambahkan implan sebagai abutmentnya. Jadi misalnya kita bisa memasang implan pada gigi satu kanan kiri, gigi satu atau 21, atau misalnya pada kasus kehilangan gigi posterior, kehilangan dua gigi yang letaknya berurutan, misalnya gigi 5 atau 6, kita bisa menanam implan di situ, atau pada kasus-kasus kelas 1 atau kelas 2, di mana kasus kelas 1 kelas 2 itu kehilangan gigi VN pada bagian posteriornya. Jadi misalnya kasus kehilangan gigi 7 atau kehilangan 6 7, kita pasang implan di pada gigi 7-nya, untuk kita bikin GTC konvensional 3 unit dengan penyangga gigi 5 dan gigi 7 implan sebagai abutmentnya. Atau kadang-kadang justru walaupun sangat jarang tidak dilakukan perawatan merupakan pilihan. Jadi pada kasus di mana tidak terjadi pergerakan dari gigi penyangganya atau gigi antagonisnya, itu apabila syarat-syarat GTS tidak terpenuhi, misalnya OH-nya jelek atau apa yang merupakan kontraindikasi, kadang-kadang tidak melakukan perawatan adalah suatu pilihan, walaupun sangat jarang kasus ini kita temui. Kita akan lebih masuk ke indikasi atau kontraindikasi untuk GTC. Jadi kalau yang tadi masih penjelasan secara umum, jadi kita sekarang masuk ke bahan mengenai kuliah tentang indikasi dan kontraindikasi GTC dan prognosa perawatan dan cara mengatasi kegagalannya. Yang pertama, pada GTC yang pertama kehilangan gigi yang pendek, walaupun ini kehilangan gigi relatif ya, tapi untuk kasus kehilangan gigi pendek merupakan indikasi pertama dari kebanyakan kasus GTC yang kita jumpai di klinik. Apabila melibatkan lebih dari kehilangan satu gigi atau kita memakai abutment lebih dari 2, itu masuk ke kompleks dan kebanyakan masuk ranah ke spesialis. Yang kedua yaitu gigi penyangganya masih cukup kuat untuk dipakai sebagai gigi untuk abutment atau mendukung gigi tiruannya. Jadi ada kasus di mana gigi penyangga yang digunakan memiliki penyakit periodontal, tidak bisa kita gunakan sebagai gigi penyangga, jadi kita harus memilih jenis perawatan yang lain. Yang pada kasus ketiga adalah kasus di mana terjadi resorpsi yang besar pada kehilangan giginya, sehingga akan mempengaruhi stabilisasi gigi tiruan apabila kita membuat gigi tiruan lepasan. Khususnya gigi tiruan lepasan akan cenderung goyah. Jadi misalnya resorpsinya sudah sangat parah, jadi dia bisa bergeser ke arah bukalingual misalnya. Jadi lebih baik kita memakan GTC dengan penyangga gigi anterior posteriornya. Yang paling penting yang keempat merupakan keinginan pasien. Jadi kita harus ingat bahwa GTC itu harus mengurangi jaringan gigi yang sehat yang cukup banyak. Harganya juga lebih mahal dari GTS, jadi kita harus pastikan pasien itu sudah mengetahui dulu keuntungan kerugian perawatan GTC, bisa dijelaskan bahan-bahan yang akan dipakai, jadi pasien akan bisa memilih perawatan yang lebih tepat baginya. Karena apabila pasien sudah dikurangi giginya cukup banyak, ternyata dia tidak puas, itu kan akan merugikan pasien. Jadi pasien sebelumnya sudah harus mengetahui dulu semuanya tentang perawatan GTC. Yang ketiga, apabila pasien memiliki keterbatasan kemampuan untuk melakukan perawatan pada gigi tiruan lepasan, misalnya masalah mental atau
Jadi dia tidak bisa rutin melakukan pembersihan pada gigi tiruan lepasan misalnya. Jadi kita bisa melakukan perawatan gigi cekat yang membutuhkan perawatan lebih minimal dari perawatan gigi bagian lepasan. Sekarang kita akan bicarakan mengenai kontraindikasi dari perawatan GTC. Yang pertama, kehilangan tulang yang sangat besar disebabkan trauma. Jadi misalnya pada kasus-kasus trauma pada gigi anterior, di mana defek tulang yang hilang cukup besar, lebih mudahnya kita menutupi defek tersebut memakan basis gigi tiruan. Walaupun sekarang perkembangan bahan GTC sudah lebih maju, jadi kita bisa warnai PFM dengan warna yang serupa gusi menggunakan warna pink, tapi biasanya itu terbatas. Kalau defeknya udah terlalu besar, lebih mudah apabila kita menutupi defek tersebut menggunakan bahan akrilik. Yang kedua, pada pasien yang masih sangat muda, di mana tanduk pulpanya masih sangat tinggi. Pada bahan PFM misalnya, kita perlu mengurangi jaringan gigi yang sehat itu sekitar 1,5 mm. Jadi apabila tanduk pulpanya sangat tinggi, itu bisa menyebabkan perforasi atau paling nggak akan mencederai pulpa. Jadi pada kasus selain itu, pada pasien yang masih sangat muda, perkembangan rahangnya belum berhenti. Sedangkan apabila kita melakukan GTC itu bisa berfungsi sebagai splinting. Jadi misalnya pada kita melakukan GTC pada satu sisi, jadi perkembangan rahang antara sisi yang di GTC sama tidak akan berbeda. Jadi GTC kontraindikasi untuk pasien yang muda. Paling amannya dilakukan pada usia sekitar usia pertengahan usia 20-an, di mana tanduk pulpanya sudah tidak begitu tinggi lagi dan fase perkembangan rahang sudah berhenti. Kontraindikasi ketiga adalah adanya penyakit periodontal pada jaringan penyangganya. Apabila terjadi kehilangan tulang yang cukup parah atau jaringan periodontal yang sudah melebar akibat penyakit periodontal sehingga dia tidak bisa diberi beban tambahan, jadi gigi sebelahnya tidak bisa dilakukan sebagai abutment, jadi kontraindikasi untuk perawatan GTC. Kontraindikasi yang kelima adalah pada gigi yang mengalami gangguan perkembangan. Jadi rasio antara mahkota klinis dengan akarnya kurang. Jadi idealnya rasio antara mahkota dengan panjang akar itu 1:1. Tapi biasanya saya 1:1 itu tidak aman. Jadi misalnya panjang mahkotanya 5 cm, panjang akarnya di ronsen itu 5 cm, itu secara teori aman. Tapi biasanya secara klinis saya tidak menganjurkan. Paling aman apabila rasio antara mahkota dengan akar gigi itu 1:1,5 atau 1:2. Itu lebih aman bagi kesehatan gigi abutment. Indikasinya adalah pada pasien yang tidak bisa kooperatif, tidak bisa kooperatif terhadap perawatan invasif. Jadi kita kan perlu mengurangi gigi yang lumayan besar pada perawatan GTC. Misalnya pada pasien yang menolak untuk dilakukan anestesi, padahal dia merasa sakit atau tidak nyaman pada lakukan preparasi, itu kontraindikasi untuk dilakukan GTC. Atau pasien-pasien dengan kelainan mental yang jadi kita tidak bisa melakukan tindakan preparasi dengan baik, juga kontraindikasi untuk dilakukan GTC. Yang kemudian kasus berikutnya apabila ada riwayat medis yang kompromis. Jadi misalnya GTC kita butuh terkadang kita butuh anestesi, padahal di situ
Misalnya ada penyakit-penyakit hipertensi atau yang lain yang akan berpengaruh terhadap tindakan anestesi yang kita berikan jika merupakan kontraindikasi. Selanjutnya, pada pasien yang sudah sangat tua, walaupun itu juga kontraindikasi yang relatif. Biasanya kenapa pada orang tua dimasukkan pada saat kontraindikasi? Biasanya, walaupun tidak semua, kadang-kadang pada orang tua status periodontalnya jelek. Pilihan tulang sudah cukup parah, jadi tidak bisa jaga penyangga. Jadi lebih aman apabila kita memakai gigi tuan sebagian lepasan yang tidak terlalu membebani gigi penyangganya. Sekali lagi, itu merupakan kontraindikasi yang relatif. Yang kontraindikasi yang terakhir yang banyak sekali oleh GP lupa, yaitu pada kasus-kasus free end. Jadi kasus kelas 1 atau kelas 2 klasifikasi Kennedy, pada kasus kehilangan gigi yang paling posterior, misalnya kehilangan kasus gigi 7 atau gigi 7 dan gigi 6, itu kita tidak bisa melakukan perawatan GTC walaupun kita memakai desain cantilever dengan penyangga 2 gigi depannya misalnya, karena beban yang diterima oleh gigi penyangga tidak akan seimbang. Prognosanya sangat jelek sekali untuk kasus-kasus yang kehilangan gigi pada bagian distal atau kelas 1 kelas 2 seperti ini. Lebih amannya apabila kita memakai GTC, atau kita bisa melakukan GTC dengan desain memakai kaitan presisi misalnya. Itu merupakan ranah dari spesialis. Kita akan memasuki tahapan pertama dari perawatan gigi tulang cekat. Yang pertama, kita akan melakukan anamnesa. Pada anamnesa kita harus dapatkan informasi yang sedetail mungkin yang berkaitan dengan perawatan yang kita akan lakukan. Keluhan utama pasien itu dari apa yang akan diharapkan dia setelah perawatan selesai, riwayat medis yang mungkin berkaitan dengan perawatan kita lakukan, perawatan apa aja di gigi yang sudah dia terima. Kemudian keluhan utama yang paling penting, pasien bisa mengungkapkan keluhan utama menurut bahasanya sendiri. Kita bisa memberikan trigger agar pasien lebih menjelaskan dengan lebih detail misalnya. Tapi kita tidak boleh mengarahkan pada melakukan anamnesa untuk melakukan suatu perawatan, karena pada shift komplain kita hanya akan mengetahui kebutuhan apa yang diinginkan oleh si pasien sehingga dia datang ke kita. Kadang-kadang perawatan yang akan kita rencanakan bukan merupakan yang ideal. Artinya ada jenis perawatan
pasien kejang misalnya, mengalami kesehatan jantung dan contohnya. Yang keempat yang paling penting, kemungkinan faktor resiko yang akan diterima oleh dokter gigi atau perawat gigi kita. Misalnya perawat pada pasien yang mengalami penyakit infeksi, hepatitis misalnya, atau pasien dengan penyakit AIDS misalnya. Jadi kita harus memberikan perhatian terlebih dahulu terhadap perawatan. Sebelum perawatan yang akan kita berikan, kita harus konsen dulu terhadap kemungkinan infeksi tersebut, baru kita melakukan perawatan. Kita juga harus mengetahui secara spesifik perawatan gigi apa yang sudah diterima oleh pasien. Pasien harus menceritakan semua riwayat perawatan yang sudah dia lakukan, misalnya pada penyakit periodontal atau penyakit perawatan restoratif, tambalan pada gigi yang akan kita lakukan pakai apartemen. Kita harus dapat keterangan lengkap sebelum melakukan perawatan. Apa dia sudah pernah melakukan perawatan orto atau menggunakan protesa lepasan sehingga dia tidak merasa puas dan ingin mengganti perawatan menggunakan perawatan GTC misalnya. Riwayat pencabutan gigi dahulu, apakah lancar atau tidak, apakah pasien merasa kesakitan sehingga menimbulkan trauma atau yang lain. Kita harus mendapatkan keterangan yang selengkap-lengkapnya tentang perawatan gigi yang sebelumnya diterima oleh pasien sebelum kita melakukan perawatan GTC. Pemeriksaan yang kita akan lakukan meliputi pemeriksaan secara umum, penampilan pasien, cara jalan pasien, berat badan, tanda vital, pemeriksaan intraoral, adanya simetris pada wajah, dan pemeriksaan intraoral. Semua harus kita lakukan secara seksama agar kita mendapatkan rencana perawatan yang paling tepat. Pertama, kita juga harus melakukan pencetakan untuk membuat model studi. Model studi itu akan kita pelajari lebih lanjut di luar rongga mulut tentang inklinasi gigi, panjang mahkota klinis, dan sebagainya. Jadi kita bisa merencanakan perawatan itu lebih baik. Kita bisa memikirkan rencana perawatan itu bisa menelaah lebih lanjut tentang keadaan di rongga mulut setelah pasien pulang, dan kita akan lakukan rencana perawatan untuk kunjungan berikutnya. Kita juga wajib untuk melakukan pemeriksaan radiologi atau melakukan ronsen sebelum kita melakukan GTC. Dari ronsen kita akan bisa mendapatkan informasi sebagai berikut. Adanya karies yang tidak terlihat, ukuran kariesnya, kemudian restorasi yang mungkin ada di gigi tersebut. Kita bisa mengevaluasi dari bagian-bagian yang tidak terlihat pada saat melakukan perawatan klinis, ketinggian tulang, yang tadi rasio antara mahkota klinis dengan panjang akar, morfologi akarnya, perawatan endo misalnya, adanya
eh, kemungkinan terdapat sisa akar dari pencabutan yang belum selesai dari tindakan sebelumnya, kita harus melakukan evaluasi. Kebanyakan perawatan radiologi yang kita lakukan GTC hanya melakukan foto perihal saja, jadi kita jarang menggunakan foto OPG untuk keseluruhan bahan. Kita cuma butuh 3 gigi yang rangkaian penyangga, kemudian dialih dan lurus, biasanya cukup untuk dilakukan untuk membantu menegakkan rencana perawatan pada perawatan GTC. Data-data yang kita sudah kumpulkan pada saat melakukan anamnesa atau pemeriksaan subjektif atau objektif akan kita simpulkan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disebut dengan prognosa atau riwayat ramalan perjalanan penyakit apabila kita memberikan suatu tindakan terhadap penyakit tersebut. Inilah yang disebut dengan prognosa, yaitu perkiraan tentang riwayat perjalanan penyakit. Jadi kita harus memperhitungkan semua data-data yang kita dapat pada pemeriksaan klinis, kemudian kita pertimbangkan juga dengan faktor-faktor luar, jadi kita bisa menentukan rencana perawatan dan nantinya perawat penyakit itu seperti apa setelah kita melakukan perawatan. Faktor umum dan faktor lokal yang harus kita pertimbangkan pada waktu kita menegakkan prognosa perawatan. Untuk mempermudah ada panduan yaitu prosedur untuk diagnostic index, tapi ini jarang sekali digunakan. Tapi teman-teman cuma cukup untuk mengetahuinya saja. Jadi pada PDI itu terbagi dari 4 kategori, dari kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 1 itu perawatan yang sangat sederhana atau tidak uncomplicated, sampai kelas 4 yang sangat kompleks yang membutuhkan perawatan dari spesialis atau dengan perawatan dengan kerjasama dengan bagian yang lain atau praktisi kesehatan yang lain. Kebanyakan untuk kasus-kasus yang sederhana yang ditangani oleh general practitioner ada pada kategori yang pertama atau kedua. Ketiga, keempat biasanya lebih bijak apabila teman-teman merujuknya ke yang lebih ahli atau yang lebih expert. Berikutnya kita akan berbicara tentang kegagalan yang bisa terjadi pada perawatan GTC. Yang pertama, kegagalan sehingga menyebabkan gigi tiruan tersebut lepas. Kebanyakan disebabkan karena masalah sementasi yang tidak adekuat, baik pemilihan jenis semen atau aplikasi semen yang tidak tepat sehingga memungkinkan cairan saliva membasahi semen yang belum setting, atau rencana perawatan yang salah, misalnya panjang mahkota klinis yang tidak sesuai. Jadi daerah pelekatan dari GTC kita kurang tepat atau preparasi yang berlebihan. Itu juga bisa menyebabkan melepasnya di tiruan. Kesalahan yang kedua merupakan kesalahan mekanis dari GTC-nya. Misalnya tiruan yang patah atau PFM porcelain yang terlepas. Jadi kesalahan pada waktu processing di lab. Kebanyakan kita harus membuat GTC baru karena kesalahan seperti ini biasanya tidak bisa kita atasi sendirian. Jadi kita perlu kerjasama dengan lab untuk
melakukan perbaikan. Bahkan kesalahan yang kelihatan di rongga mulut pasien, adanya gingival iritasi atau timbul penyakit periodontal. Penyebabnya adanya retensi plak atau bentukan akilan yang tidak tepat. Biasanya juga harus kita atasi. Selain itu, sering sekali timbul karies sekunder pada jaringan abutmen. Apabila kita memilih jenis retainer yang tidak tepat, itu bisa timbul karies sekunder. Atau pada waktu kesalahan reparasi yang terlalu banyak menyebabkan pulpotomitosis atau beban okusal yang diterima oleh gigi penyangga terlalu besar yang menyebabkan gigi penyangga itu nekrosis juga terkadang kita temui. Cara-cara yang digunakan untuk melepas di GTC kebanyakan melibatkan metode mekanis. Jadi untuk melepas GTC apabila sudah kita melakukan sementasi merupakan tindakan yang sangat sulit sekali, sehingga terkadang waktu kita melepaskan GTC justru GTC yang harus kita korbankan. Jadi misalnya lapisan porselennya lepas atau bahkan terkadang kita harus memotong GTC tersebut agar dia bisa lepas. Demikian kuliah kita kali ini tentang rencana perawatan, proposal maupun kegagalan pada GTC. Semoga kuliah kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Tetap sehat, selalu berdoa agar kita selalu dilindungi oleh Allah, dan berdoa semoga musibah ini cepat kita lalui bersama dengan selamat. Amin. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.